Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa insani, pernahkah kita bertanya mengapa hati terasa gelisah, ibadah terasa hambar, doa sulit menembus langit, dan hidup dipenuhi rasa tidak tenang meskipun segala kebutuhan duniawi telah tercukupi? Jangan-jangan yang selama ini perlu diperbaiki bukanlah keadaan di luar diri kita, melainkan hati yang ada di dalam dada. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa hati adalah pusat kehidupan rohani. Ketika hati bersih, seseorang akan lebih mudah merasakan kedekatan dengan Allah. Namun, jika hati dipenuhi dosa, kesombongan, rasa iri, dan cinta dunia yang berlebihan, maka cahaya hidayah pun perlahan tertutup. Lalu, bagaimana cara membersihkan hati hingga kembali bercahaya? Apa saja penghalang yang membuat seseorang semakin jauh dari Allah tanpa disadari? Dan amalan apa yang diajarkan para ulama agar kita kembali hidup, tenang, serta dipenuhi cahaya keimanan? Insya Allah dalam pembahasan kali ini kita akan mengupas tuntas rahasia penyucian hati menurut Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, serta penjelasan para ulama tasawuf. Saksikan hingga akhir karena bisa jadi ada satu nasihat yang akan mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan dan menjadi awal perjalanan menuju hati yang lebih bersih, lebih tenang, dan lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan, mari sejenak menata niat. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi jalan untuk semakin mengenal Allah, semakin mencintainya, dan semakin bersungguh-sungguh dalam memperbaiki hati. Jika saudaraku menyukai kajian seputar tasawuf, penyucian jiwa, hikmah para ulama, dan nasihat yang menenangkan hati, jangan lupa dukung saluran ini dengan menekan tombol langganan, mengaktifkan lonceng notifikasi, serta memberikan tanda suka pada video ini, agar semakin banyak saudara kita yang dapat mengambil manfaat darinya. Dukungan sederhana ini sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten Islami yang bermanfaat. Izinkan saya juga mengajak saudaraku untuk ikut berpartisipasi dalam pembahasan ini. Tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, bersihkanlah hatiku dan dekatkanlah aku kepadamu." Semoga kalimat doa ini menjadi saksi harapan kita di hadapan Allah, serta menjadi doa yang saling diaminkan oleh sesama saudara seiman. Jangan ragu pula untuk membagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita cintai. Barangkali melalui satu pesan yang kita sebarkan, ada hati yang tersentuh, ada jiwa yang kembali mengingat Allah, dan setiap kebaikan yang mereka lakukan kelak menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya bagi kita. Kini mari kita bersama memasuki pembahasan utama. Semoga Allah membuka hati kita untuk menerima setiap nasihat, memberikan pemahaman yang benar, serta menjadikan ilmu ini sebagai cahaya yang menerangi langkah kita hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat jiwa insani, dalam pandangan ilmu tasawuf, perjalanan seorang hamba menuju Allah tidak dimulai dari langkah kaki, melainkan dari kebersihan hati. Hati adalah pusat kesadaran rohani, tempat lahirnya keikhlasan, ketakwaan, rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tempat bersemayamnya cahaya iman. Oleh sebab itu, para ulama selalu menegaskan memperbaiki hati jauh lebih utama daripada sekedar memperindah penampilan lahiriah. Sebab amal yang tampak besar di mata manusia bisa menjadi tidak bernilai di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang dipenuhi rasa ria, bangga diri, atau hanya mengharapkan pujian. Sebaliknya, amal yang sederhana namun lahir dari hati yang bersih dan ikhlas dapat memiliki nilai yang sangat agung di sisinya. Inilah sebabnya mengapa orang-orang soleh lebih sibuk mengawasi keadaan hati mereka sendiri daripada sibuk menilai kesalahan orang lain. Mereka memahami bahwa hati yang bersih akan melahirkan tutur kata yang lembut, akhlak yang mulia, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta ketenangan, dan tidak dapat dibeli dengan harta maupun kedudukan. Para ulama menyamakan hati manusia bagaikan cermin. Ketika cermin itu bersih, ia mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Namun jika tertutup debu dan kotoran, cahaya yang datang tidak lagi tampak jelas. Demikian pula keadaan hati. Setiap dosa yang dilakukan tanpa disertai taubat
akan meninggalkan noda hitam. Jika dosa itu terus diulang, noda tersebut semakin menebal hingga hati menjadi keras, sulit menerima nasihat, tidak lagi merasakan manisnya ibadah, bahkan menganggap perbuatan maksiat sebagai hal yang biasa. Keadaan inilah yang sangat dikhawatirkan para ulama. Mereka tidak hanya takut terhadap dosa itu sendiri, tapi lebih takut lagi terhadap dampaknya yang perlahan-lahan mematikan hati. Ketika hati telah kehilangan cahayanya, seseorang mungkin masih mampu tersenyum di hadapan orang lain, namun batinnya dipenuhi kegelisahan, kekosongan, dan jauh dari ketenangan sejati. Musuh terbesar dalam perjalanan menuju Allah bukanlah dunia di luar diri kita, melainkan bahwa nafsu yang ada di dalam diri. Nafsu selalu mengajak kepada kesenangan berlebihan, cinta dunia, kemalasan beribadah, kesombongan, rasa iri, serta keinginan dipuji. Jika dibiarkan menguasai hati, perlahan seseorang akan lebih mencintai penilaian manusia daripada keridhaan Allah. Ia mungkin terlihat rajin beribadah, namun ibadahnya kehilangan roh keikhlasan. Oleh karena itu, tasawuf mengajarkan pentingnya mujahadah, yaitu perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu setiap hari. Perjuangan ini bukan dilakukan satu kali saja, melainkan sepanjang hidup. Setiap kali nafsu mengajak kepadamu keburukan, seorang hamba berusaha kembali kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, memperbaiki niat, dan mengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara menuju akhirat yang kekal. Membersihkan hati juga tidak dapat dipisahkan dari amalan zikir yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Zikir bukan sekedar gerakan lisan mengucapkan kalimat suci, melainkan upaya menghadirkan Allah dalam setiap tarikan napas, setiap langkah, dan setiap keputusan yang diambil. Ketika hati dipenuhi zikir, perlahan kegelisahan berkurang, kesombongan luntur, rasa syukur tumbuh, dan seseorang akan lebih mudah menerima setiap ketentuan Allah dengan hati yang lapang. Inilah rahasia mengapa para wali Allah tetap terlihat tenang meskipun menghadapi ujian berat. Ketenangan mereka bukan berasal dari sedikitnya masalah, melainkan dari hati yang selalu terhubung dengan Allah. Hati yang senantiasa mengingatnya akan memperoleh kekuatan yang tidak dimiliki oleh hati yang hanya bergantung pada dunia. Selain zikir, para ulama juga menekankan pentingnya muhasabah, mengoreksi diri sendiri setiap hari. Seorang pencari jalan Allah tidak sibuk menghitung kesalahan orang lain, melainkan sibuk memperhatikan kekurangan dirinya sendiri. Ia bertanya pada dirinya, apakah hari ini lisanku menyakiti orang lain? Apakah hatiku masih menyimpan rasa iri, dengki, atau sombong? Apakah ibadahku dilakukan dengan ikhlas? Dan apakah aku telah memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan? Muhasabah inilah yang menjaga hati agar tetap hidup. Ketika seseorang terbiasa mengakui kelemahannya di hadapan Allah, ia akan menjadi pribadi yang rendah hati, tidak mudah merasa paling benar, dan selalu haus akan rahmat serta ampunannya. Tujuan utama tasawuf bukanlah mencari pengalaman rohani yang luar biasa atau memperoleh kedudukan tertentu di mata manusia. Tujuan sesungguhnya adalah membentuk hati yang benar-benar mengenal Allah, mencintainya dengan tulus, takut kepadanya namun tetap berpengharap, serta hidup dalam keikhlasan di setiap keadaan. Ketika hati telah bersih, seorang hamba akan memandang nikmat sebagai amanah yang harus disyukuri, memandang ujian sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah, dan memandang dunia sebagai ladang amal menuju akhirat. Hatinya tidak lagi mudah terombang-ambing oleh pujian maupun celaan manusia, karena yang paling dicari hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebahagiaan sejati, hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan hidup yang senantiasa dipenuhi cahaya keimanan, sehingga setiap langkah yang dijalani menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah hingga akhir hayat. Salah satu tanda hati mulai bersih adalah terjadinya perubahan sikap. Jika dahulu ia mudah marah ketika keinginannya tidak terpenuhi, kini ia belajar menerima setiap ketetapan Allah dengan penuh keridhaan. Jika dahulu ia gelisah karena kehilangan harta, jabatan, atau pujian, kini ia sadar bahwa semua itu hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali pada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para ulama menyebut keadaan ini sebagai tumbuhnya sifat qanaah dan tawakal. Qanaah bukan berarti berhenti berusaha, melainkan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan setelah berikhtiar sebaik mungkin. Sedangkan tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah berjuang dengan sungguh-sungguh. Ketika kedua sifat itu tumbuh, kegelisahan perlahan berganti ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah mengatur segala sesuatu dengan hikmah yang paling sempurna. Dalam perjalanan menyucikan hati, sangat ditekankan pula pentingnya menjaga lisan. Lisan adalah cermin isi hati. Hati yang dipenuhi cahaya iman akan melahirkan ucapan yang lembut, penuh hikmah, dan menenangkan orang lain. Sebaliknya, hati yang dipenuhi kebencian akan mudah mengeluarkan kata-kata yang melukai, mencela, menggunjing, dan merendahkan sesama. Oleh sebab itu, sebelum berbicara, seorang pencari jalan Allah akan bertanya pada dirinya, apakah ucapan ini mendatangkan manfaat atau justru menambah dosa? Ia lebih memilih diam daripada mengucapkan hal yang tidak bernilai di sisi Allah. Diam yang lahir dari kebijaksanaan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa hati dijaga agar tetap bersih dari penyakit rohani. Salah satu penghalang terbesar mendekat kepada Allah adalah kecintaan berlebihan terhadap dunia. Sebenarnya dunia bukanlah sesuatu yang tercela. Dengannya manusia dapat beribadah, mencari nafkah halal, menolong sesama, dan membangun kemaslahatan. Yang menjadi masalah adalah ketika dunia menguasai hati, sehingga seseorang rela melupakan akhirat demi mengejar kenikmatan yang sementara. Hatinya sibuk memikirkan keuntungan, kedudukan, dan pujian, sementara waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin berkurang. Lama-kelamaan cahaya iman pun mulai redup. Karena itu diajarkanlah sifat zuhud, menempatkan dunia di tangan, bukan di dalam hati. Seorang boleh memiliki harta yang banyak, tetapi jangan sampai hartalah yang menguasai dirinya. Ia boleh bekerja keras, tetapi jangan sampai kesibukan dunia membuatnya lupa kepada penciptanya. Inilah keseimbangan yang diajarkan tasawuf. Hidup di dunia dengan penuh tanggung jawab, namun hati tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bersih hati seseorang, semakin mudah ia melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Ketika mendapatkan nikmat, ia segera bersyukur karena sadar itu semua adalah karunia Allah. Ketika ditimpa musibah, ia tetap sabar karena yakin tidak ada satupun ujian yang diberikan tanpa mengandung kebaikan bagi hambanya. Inilah makna ridho, keadaan yang dicita-citakan para pencari jalan Allah. Ridho bukan berarti tidak merasakan sedih atau sakit, tetapi menerima semua ketentuan Allah tanpa berburuk sangka kepadanya. Hati yang telah ridho akan tetap tenang meski badai kehidupan datang silih berganti, karena ia percaya kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kesulitan yang sedang dihadapi. Namun perlu diingat, membersihkan hati bukanlah pekerjaan yang selesai dalam sehari semalam. Ia adalah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan doa yang tak terputus. Akan ada saatnya hati kembali lalai, semangat ibadah menurun, atau godaan dunia terasa begitu kuat. Namun, disitulah seorang hamba harus segera kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus, memperbanyak istighfar, memperbaiki amal, dan memperbarui niat. Jangan pernah merasa putus asa hanya karena masih sering terjatuh dalam kesalahan. Selama pintu taubat masih terbuka dan napas masih berhembus, Allah senantiasa memberi kesempatan untuk kembali. Bahkan seringkali hati yang pernah hancur karena penyesalan dan taubat yang tulus justru menjadi lebih dekat kepada Allah daripada hati yang merasa dirinya selalu baik. Maka jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk menyucikan hati sedikit demi sedikit. Kurangi kesombongan dengan sikap rendah hati, hilangkan rasa dengki dengan mendoakan kebaikan bagi sesama, lawan kemarahan dengan kesabaran, obati cinta dunia dengan mengingat akhirat, dan hidupkan hati dengan zikir, membaca Al-Quran, sholat yang khusyuk, serta memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Jika dilakukan secara istiqomah, insya Allah hati akan semakin bercahaya.
Setelah memahami pentingnya penyucian hati sampai pada inti pembahasan ini, kedekatan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diukur dari penampilan, banyaknya pengikut, tingginya kedudukan, atau luasnya ilmu semata, melainkan dari kebersihan hati, keikhlasan niat, dan kualitas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bersih hati dari penyakit rohani, semakin mudah cahaya hidayah memenuhi jiwa. Sebaliknya, jika hati terus dipenuhi kesombongan, rasa iri, dendam, cinta dunia berlebihan, riya, dan kelalaian mengingat Allah, maka hati itu akan menjadi berat menerima kebenaran. Itulah sebabnya ada orang yang telah lama beribadah namun masih mudah marah, sulit memaafkan, gemar merendahkan orang lain, dan merasa dirinya lebih baik dari sesama. Masalahnya bukan pada banyaknya amal, melainkan pada hati yang belum benar-benar disucikan. Amal ibadah seharusnya melahirkan akhlak yang mulia, dan akhlak mulia adalah buah dari hati yang bersih. Hati yang bersih akan memancarkan pengaruh ke seluruh anggota tubuh. Mata tidak lagi mudah memandang hal yang diharamkan. Telinga lebih senang mendengar ayat Allah dan perkataan yang baik. Lisan menjadi lembut serta terjaga dari dusta, ghibah, fitnah, dan ucapan yang menyakiti. Tangan digunakan untuk menolong sesama. Kaki melangkah menuju tempat yang diridhoi Allah, dan pikiran senantiasa dipenuhi keinginan untuk memperbaiki diri. Semua perubahan ini bukan karena paksaan, melainkan karena hati dipenuhi rasa muraqabah, kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat setiap gerak-gerik hambanya. Ketika kesadaran ini benar-benar hidup, seseorang akan berhati-hati dalam segala hal. Bahkan dalam setiap niat yang muncul di dalam hatinya, ia tidak lagi beramal agar dipuji manusia, melainkan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Perjuangan terbesar seorang mukmin bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan dirinya sendiri. Hawa nafsu selalu mengajak pada kemalasan, kesombongan, cinta dunia, dan kenikmatan yang melalaikan. Setan pun terus membisikkan, masih ada waktu untuk bertaubat, masih ada kesempatan memperbaiki diri nanti. Hingga akhirnya usia berlalu tanpa perubahan berarti. Maka jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki taubat, memperbaiki niat, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, sholawat kepada Rasulullah SAW, serta melakukan amal soleh secara sembunyi-sembunyi. Amal yang tersembunyi lebih dekat kepada keikhlasan, karena tidak ada keinginan dilihat atau dipuji orang lain. Hanya Allah yang mengetahui dan hanya kepadanya harapan dibentangkan. Renungkanlah, kehidupan dunia ini hanyalah perjalanan yang sangat singkat. Hari demi hari berlalu tanpa terasa, usia terus berkurang, sementara waktu kembali kepada Allah semakin dekat. Pada hari itu, tidak ada harta yang dapat menyelamatkan, tidak ada jabatan yang memberi pertolongan, dan tidak ada kemasyhuran yang menjadi penebus dosa. Yang akan dibawa menghadap Allah hanyalah hati yang telah kita rawat sepanjang hidup. Jika hati itu dipenuhi iman, keikhlasan, taubat, serta cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka itulah bekal paling berharga. Namun jika dibiarkan keras, dipenuhi kebencian, kesombongan, dan kelalaian, maka penyesalan di akhirat kelak tidak akan ada gunanya. Maka jangan menunggu menjadi sempurna untuk mulai membersihkan hati. Mulailah dari hari ini. Perbaiki kualitas sholat, perbanyak istighfar, jaga lisan, maafkan kesalahan orang lain, berbakti kepada orang tua, berbanyak sedekah, dan biasakan mengingat Allah dalam segala keadaan. Langkah kecil yang dilakukan secara terus-menerus jauh lebih dicintai Allah daripada amal besar yang hanya dilakukan sesekali. Tujuan tertinggi penyucian hati bukanlah agar kita disebut orang soleh atau dipandang ahli ibadah. Tujuan sesungguhnya adalah menjadikan hati sebagai tempat bersemayamnya cahaya iman, sehingga setiap detik kehidupan dipenuhi rasa cinta, takut, harap, syukur, sabar, dan tawakal kepada Allah. Ketika hati telah sampai kepada keadaan ini, dunia tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan hanya sarana untuk beribadah. Setiap nikmat melahirkan rasa syukur, setiap ujian melahirkan kesabaran, setiap kesalahan diiringi taubat, dan setiap keberhasilan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menumbuhkan kesombongan.
Inilah hakikat kebersihan hati, hati yang hidup bersama Allah, tenang karena senantiasa mengingatnya, ikhlas dalam beramal, dan selalu merindukan perjumpaan dengannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa menyucikan hati, memperbaiki akhlak, mengutamakan iman, dan tetap istiqomah di jalannya hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada akhirnya, kita sadari bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan yang ditempuh dengan kekuatan fisik, melainkan dengan kebersihan hati, keikhlasan niat, dan kesungguhan memperbaiki diri dari hari ke hari. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan, sedangkan tujuan akhir kita adalah kembali menghadap Allah. Jangan pernah merasa puas dengan amal yang telah dilakukan. Jangan merasa diri paling baik dibandingkan orang lain, dan jangan menunda taubat hanya karena merasa masih punya banyak waktu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki hati, memperbanyak istighfar, menguatkan zikir, memperindah akhlak, serta menambah bekal menuju kehidupan yang kekal. Semoga setelah menyimak pembahasan ini, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tapi juga memiliki tekad kuat untuk mengamalkannya. Sebab ilmu yang paling mulia bukanlah ilmu yang hanya memenuhi akal, melainkan ilmu yang mampu menghidupkan hati, mengubah akhlak, dan mengantarkan seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan doa bersama. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, bersihkanlah hati kami dari segala kesombongan, riya, dengki, kebencian, cinta dunia yang berlebihan, serta segala penyakit hati yang menghalangi kami mendekat kepadamu. Terangilah hati kami dengan cahaya iman, hiasilah jiwa kami dengan keikhlasan, kesabaran, rasa syukur, tawakal, dan akhlak yang mulia. Jadikanlah kami hamba yang senantiasa mencintai Al-Quran, gemar berzikir, istiqomah beribadah, dan ikhlas dalam setiap amal. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua, guru, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Lapangkanlah rezeki kami, jauhkanlah kami dari fitnah dunia, kuatkanlah langkah kami di jalan-Mu, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, serta kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang Engkau cintai di dalam surga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudaraku telah meluangkan waktu menyimak kajian ini hingga selesai. Semoga setiap kalimat yang didengar menjadi cahaya bagi hati, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Jangan ragu membagikannya kepada orang lain, karena melalui satu kebaikan yang kita sebarkan, Allah dapat membuka pintu hidayah bagi banyak hati. Semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita, menguatkan iman, melapangkan dada, dan menjadikan hati kita selalu hidup dalam mengingatnya. Sampai bertemu kembali pada kajian berikutnya. Semoga rahmat dan keberkahan Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.